Aku tuh lagi jatuh cinta dan ke-hook banget itu memang klien-klien yang di bidang teknologi nih Mas Ari. Wow. Ini karena waduh ini keren sih bisa bisa banyak lah yang aku pakai untuk menunjang produktivitas aku. Kalau spesifik tentang aku ya Mas Ari, Mhm. pemanfaatan teknologi itu udah menjadi bagian seperti kalau dulu ada istilahnya 4 sehat 5 sempurna. Mhm. Kalau sekarang 4 sehat 5 sempurna plus teknologi menurut Oke. aku bisa Benar dibilang benar benar karena benar. itu kebutuhan banget ya. The one and only, Mbak Shirley. Halo, thank you Mas Ari udah dateng. Halo, thank you ya Mbak Shirley udah bisa ngeluangin waktunya. Kan sibuk banget tuh Mbak Shirley tuh, gila sih. Sama-sama Mas Ari juga sibuk, aktif banget. Mbak Shirley ini waktu sibuk banget kan. Terakhir tuh aku lihat di sosmed tuh pergi sana, pergi ke sini gitu. Lumayan Ternyata udah sih. bisa nyempetin waktu ke kita. Aduh, thank you banget nih. Sama-sama Mas, thank you. Oh iya, anyway, Mbak Shirley apa kabar? Udah pakai internet apa? Pakai gadget apa lagi nih? Oke, baik, kabarnya baik, lumayan lah Mas. Kita kan suka ketemu ya di beberapa kesempatan, jadi sama-sama sibuk sebenarnya. Kalau ditanya langsung nih, Mhm. apa yang aku lagi Mhm. perangkat-perangkat yang aku Mhm. pakai, Mhm. salah satunya ada di depan aku nih, Apa tuh? Kasih lihat aja ke teman-teman. smartphone Wih. lipat-lipat. Ini masih Wih. Wih. versi Flip 3, Flip Heeh. 3 5G. Cuman ini juga kesayangan aku, Iya. daily driver aku saat Wow. ini karena waduh ini keren sih bisa bisa banyak lah yang aku pakai untuk menunjang produktivitas aku. Oh iya bener ya. Iya, Galaxy Flip 3 tuh keren sih emang. Flip Fold itu Betul. Samsung emang keren-keren sih. Gue juga pakai tuh. Nah, Cetakannya Galaxy Watch 4 Classic. lumayan. Ini bisa diputer-puter gitu loh. Keren ya Iya, desainnya ya. keren-keren banget. Thank you Samsung. Thank you Samsung. Gitu. Anyway, Mbak boleh diceritain gak sih Mbak dari awal mulanya tuh Mbak, lu tuh bisa terjun ke industri teknologi ini, walaupun sebenarnya kan nggak secara langsung kerja di brand teknologi ya, Ya, tapi kan sebenarnya lu itu sangat berkaitan banget sama produsen-produsen atau brand-brand teknologi gitu. Itu bisa diceritain gak sih Mbak? Kayak boleh. gimana? Jadi aku mungkin ceritain sedikit tentang aku dan dunia pekerjaan aku Boleh ya boleh Mas boleh. Hari ya. Mungkin teman-teman dari viewers atau tech people tuh belum juga familiar gitu ya. Siapa sih Shirley nih gitu ya? Betul. Jadi aku bekerja di satu konsultan komunikasi. Jadi Hmm. memang apa namanya banyak banyak klien kami itu yang kami support untuk spesifik komunikasi, bidang komunikasinya itu untuk memasarkan atau mereka punya agenda apa itu kita support gitu Heeh. ya. Nah, salah satunya memang yang aku tuh lagi jatuh cinta dan ke-hook banget itu memang klien-klien yang di bidang teknologi nih Mas Ari Oke gitu. oke. Dan tadi Mas Ari tanya awalnya seperti apa. Heeh. Aku tuh jujur baru ketemu dengan hook dari teknologi tuh, industri teknologi tuh luar biasa ya, bisa sangat membantu kehidupan masyarakat baik dari sisi yang banyaklah ekosistem yang bisa Mhm. sangat terbantu oleh dunia teknologi ini Iya ya, betul betul. industri teknologi gitu, dan selalu nggak pernah ketinggalan zaman, selalu mengikuti perkembangan, upgrade terus seperti Betul. itu ya. Itu awalnya di saat 5G itu pertama banget Hmm. mau ada di Indonesia. Oke, itu sekitar tahun kemarin atau 2 tahun lalu lah ya berarti ya. Mungkin Iya. spesifik aku bisa bilang tahun itu di 2018 Oh oke Mas, ya iya baik. gitu. Karena salah satu klien kami pada saat itu Mhm. memang baru mau memperkenalkan 5G di Indonesia Oh, oke gitu. baik. Pada saat itu perhelatan Asian Games Oke oke iya gitu. benar benar benar. Ya, jadi di situ 5G is not only 5G gitu ya. Sekarang sih orang udah banyak gitu. Mhm. Mungkin Mas Ari dan teman-teman Iya. media, tech reviewer udah banyak yang mengolah Betul data-data betul. tentang 5G. Tapi pada saat itu, wah aku harus mempelajari end to end. Ini sebenarnya apa sih apa BTS dan segala macam Mhm. tuh aku apa ya namanya kalau bisa dibilang belajar satu SKS Oh dulu iya benar tuh, sih baik benar dari benar benar. klien, baik dari memang kebetulan apa senior aku di kantor juga memang Mhm. udah cukup mengerti tentang dunia telco, Mhm. jadi dunia network, jadi dari situ benar-benar belajar sih. Tapi jadi itu pertama kali ketemunya di 5G ya? Betul, aku kalau spesifik untuk teknologi memang Mhm. dari 5G. Sebelumnya pernah cuman belum menemukan kecintaanku Oh di situ oke. Mas, gitu. Padahal 5G itu rumit loh. Maksudnya dulu kan aku juga kalau boleh cerita nih pernah kerja di media telco lah gitu yang telco yang ngurusinnya telco industri gitu. Iya, Nah itu tuh ribet banget karena kita tuh benar-benar nggak ngebahas sesuatu yang nggak ada bentuknya gitu loh. Kan iya kayak benar. kayak misalnya handphone kan gadget ya ada bentuknya gitu loh.
Nah ini kita benar-benar ngebahas frekuensi, spektrum Betul, gitu-gitu kan. spektrum, Heeh. ya bagaimana di Indonesia tuh punya beberapa Iya, pemain gitu-gitu. betul. Benar-benar. Memang rumit tapi di Rumit situ banget lah lah. mungkin ya kayak karena dari misalnya kalau dari telco kan Mm-mm. bisa keluar ke dari IoT, Betul. sekarang juga kita banyak dengan smart living dan segala macam tuh Betul. dari awal disitulah jadi mengerti gitu, wow secanggih Ekosistemnya itu secanggih ini. ekosistem gitu, Iya. itu sih. Oh iya iya benar-benar. Tapi kan gini Mbak, nggak sedikit orang juga yang masih beranggapan kalau misalnya teknologi itu ya mainannya cowok gitu loh. Itu di dunianya cowok gitu loh maksudnya. Nah, meskipun kalau menurut gue sih banyak juga perempuan yang punya karir hebat di teknologi ya. Nah, kalau dari Mbak Shirley sendiri melihat melihat keadaan kayak gitu tuh gimana sih lo ngejawabnya stereotip ini tuh maksudnya? Karena Oke. kan ya tadi tuh banyak cowok-cowok gitu, dunia mainannya laki-laki lah gitu. Iya. Aku mungkin bisa menyampaikan gini Mas Hari, itu nggak menutup mata ya, bahkan Mm-mm. sampai sekarang tuh masih Mm-mm. banyak sih, Betul. masih banyak dan masih sangat kental stereotip Mm-mm. spesifik di Indonesia bahwa Mm-mm. teknologi industri itu sama dengan laki-laki Betul. gitu ya. Padahal sebenarnya memang kan kami juga banyak klien, kami berkenalan dengan banyak stakeholder Mm-mm. gitu ya kalau di tempat pekerjaan kita. Enggak juga loh ternyata gitu. Udah banyak memang di era sekarang itu udah mulai apa ya, komposisinya tuh udah mulai banyak juga para pemain perempuan yang Mm-mm. ditempatkan di sebuah tempat role strategis di Iya, perusahaan mereka betul. seperti itu. Dan aku saat ini berjalan aja 4 dari 5 klien aku, I can say itu memang udah ada sosok leader perempuannya sih Mas Ari. Oke. Seperti itu. Jadi sebenarnya tuh eh, nggak ngaruh ya. Ini tuh memang benar-benar industri atau dunia buat semua orang kan ya. Nggak harus laki-laki doang gitu gitu. Ya, aku sih setuju sih Mas Ari. Ini sebenarnya sebuah industri yang kita semua bisa berkontribusi dan punya peranan, Heeh. dan vice versa kebalikan juga ada banyak kayak kalau aku bisa bilang konsultan komunikasi stereotipnya pada zamannya kan perempuan ya Perempuan semua. gitu, tapi sekarang banyak Banyak banget laki-laki, yang bener. udah sangat apa ya handal juga Betul. untuk mengeluarkan segala sesuatu di bidangnya gitu. Betul betul. Jadi sebenarnya sama sih Mas Ari. Tapi kalau untuk sehari-hari lah gitu ya, pemanfaatan teknologi itu kalau menurut Mbak Shirley itu apa aja sih Mbak teknologi-teknologi yang memang sekiranya tuh bisa menunjang aktivitas sehari-hari, apalagi kan kalau Mbak Shirley kan wanita karir gitu Iya. lah maksudnya kan. Oke. Kalau spesifik tentang aku ya Mas Ari, pemanfaatan teknologi itu udah menjadi bagian seperti kalau dulu ada istilahnya 4 sehat 5 sempurna. Mm-mm. Kalau sekarang 4 sehat 5 sempurna plus teknologi Oh. menurut aku bisa dibilang Benar, karena itu kebutuhan banget ya gitu. Iya, iya, Kita benar. bangun tuh udah apalagi kita yang memang bekerja di apa namanya berdomisili di kota besar ya, Iya. kebutuhan kita tuh untuk memantau lalu lintas hari Betul. ini, anak sekolah Mm. gitu, terus mengupdate hari ini tuh info-info terkini seperti apa Mm. gitu, bahkan lagi menunjang produktivitasnya kita. Jadi pemanfaatan teknologi udah menjadi pegangan kita dan itu Mm. udah kebutuhan kita sih, udah bukan kalau kan ada kebutuhan-kebutuhannya, ini udah Iya. menjadi kebutuhan Primer ya. premier kita, Uh-uh. primernya kita sih gitu. Apalagi kan Mbak Shirley kan selain wanita karir juga kan seorang ibu lah gitu Iya, ya, betul. istri gitu, ngurus yang diurusin tuh bukan cuma perusahaannya doang nih, bukan cuma kantornya doang gitu, tapi Ada kan juga di other life kita iya ya. di other life Iya. gitu loh. Terus seberapa besar sih pemanfaatan teknologi untuk Oke. menunjang aktivitas itu? Aku mau ceritanya ini deh mungkin Mas Arya. Apa? Pada waktu beberapa tahun yang lalu, Mm-mm. aku masih melihat kalau orang punya CCTV di rumah tuh Mm-mm. untuk apa ya, Iya. gitu. Waktu aku awal berkarir, Oke oke. karena masih belum masuk konsep menggunakan teknologi seperti itu gitu Mm-mm, ya. mm-mm. Aku merasa kayak kan ada orang di rumah yang Mm, bisa betul. support sistemnya lebih ke manusia, Lebih ke human gitu ya, oke. human gitu Ah. ya, baik itu mertua kayak atau siapapun Mm-mm. gitu. Kesini udah nggak bisa deh, aku udah harus dan keluarga tuh udah punya CCTV yang Ah. memang sangat membantu pada saat ini aku mantau Oke, gitu. IPTV ya. Ya, ya, Ya. seperti itu sih. Jadi itu kan bagian dari teknologi ya. Iya, betul. Bisa kapan aja. Aku lagi bepergian terakhir ke Korea, ke Singapura, itu juga bisa terpantau dengan baik lah. Betul, Jadi betul. ada peace of mind yang aku dapatkan juga untuk beraktivitas di luar. Dan bisa komunikasi dua arah juga kan Betul. sekarang karena ada mikrofon sama speaker kan. Yes, betul, di betul. Itu juga. IP cam tuh ya. Iya. Jadi lebih enak ya. Enak satu, kedua memang punya jalur komunikasi yang terarah ya kita berdua, saya dan pihak kalau aku di sini untuk di rumah seperti itu sih. Nah, kalau misalnya untuk tantangannya sendiri,
Oke, kira-kira tantangannya tuh perempuan di industri teknologi itu apa sih Mbak? Ya Oke. selain tadi misalnya harus menjalankan dua 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 dunia gitu loh, dua kehidupan gitu gitu maksudnya. Itu ada Oke. lagi. Mungkin kalau yang kami pelajari ya, Heeh. atau aku pelajari dari belajar dari teman-teman klien yang Mhm. kami bantu seperti itu, dan mempelajari bagaimana perusahaan-perusahaan itu melihat sebuah role perempuan di bidang teknologi, ya, Oke. di industri teknologi. Memang belum merata sih Mas Ari ya, aku bisa bilang belum semua tuh melihat atau membuka diri Mhm. sedemikian rupa untuk ada perempuan boleh deh menjadi bagian dari BOD, Oke. menjadi bagian dari peranan-peranan strategis Siap. seperti itu. Heeh. Jadi memang belum semua. Aku nggak bilang nggak ada, semuanya juga akhirnya dominan sama laki-laki, enggak. Klienku juga banyak yang akhirnya mereka nomor dua, nomor satunya itu juga udah perempuan, tapi bisa dibilang belum merata Oke. seperti itu sih. Sebenarnya masih belum merata ya. Betul. Nah, tadi kan ngomongin yang berat-berat nih. Sekarang mau ngomongin yang simpel-simpel nih. Kayak Ya, eh, boleh, boleh, boleh. kan karena kan ya kalau misalnya tadi tuh kalau yang tadi kita bahas tuh di awal teknologi itu kalau misalnya yang kelihatan itu kan ya paling gadget ya. Gadget itu paling banget kelihatan. Nah, Gadget, iya ya banyak sih ya. sebanyak ya kan smartphone ya, IoT Betul. gitu-gitu. Tablet, Tablet ya. gitu. Apa kalau dari Mbak Sirli sendiri apa sih gadget apa yang benar-benar kebantu banget untuk apa namanya untuk kehidupan sehari-hari tuh aktivitas. Oke. Mungkin aku ceritanya dari kalau zaman sekarang kan A Mm-mm. Day in My Life ya. Oh iya Asik, bener. Mas Ari itu harus buat kali ya. A Day in My Life itu karena Heeh, dari tadi yang aku sampaikan ya, dari kita bangun kita udah menggunakan gadget gitu betul. ya, sampai kita tidur kayaknya yang terakhir kita taruh adalah gadget Gadget kita. lagi betul. Itu juga kalau nggak apa baterainya habis nggak kita taruh kayaknya Betul ya betul gitu. betul. Jadi dari bangun tuh memang tentu handphone, smartphone yang aku pakai untuk aku cek gitu ya apa yang update terbaru Iya, atau yang heeh, semalam aku belum baca itu betul. dari smartphone. Kemudian aku memang berkegiatan untuk memantau, mau monitor itu Mm-mm. pakai smartwatch. Mm-mm. Sekarang lagi nggak pakai, tapi itu biasanya nggak lepas sih. Aku smartwatch itu untuk dipakai olahraga, memantau juga kesehatan, Mm-mm. dan memang kan dia muncul notifikasi. Jadi aku kadang kalau nggak cuman ngelihat dari smartwatch aja udah bisa kelihatan ya Benar ada benar benar updatean benar apa benar benar gitu benar benar banget. gitu. Kemudian ya aku jujur udah jarang menyaksikan TV, tapi di beberapa kesempatan masih pakai sih untuk nonton gitu ya. Jadi productivity itu dari smartwatch sama smartphone. Kalau untuk entertainment biasanya masih ya smartphone sama TV seperti itu. Oke, sebenarnya kan aku tuh sebenarnya sebelum kemari tuh sempat nanyain tuh ke teman-teman di sosmed gitu Ya, ya. Kira-kira aplikasi apaan sih yang lo pakai gitu. Tapi pertanyaannya ya tentu aja buat perempuan kan maksudnya. ya. Nah, sebelum nanya ke situ, sebelum bacain di sosmed, aku mau nanya dulu dong dari Mbak Sirli. Mbak Sirli kira-kira pakai pakai apa namanya? Pakai Aplikasi. aplikasi apaan tuh? Yang Oke. memang benar-benar untuk membantu. Oke, mungkin aku sama kayak tadi menceritakan kategori-kategori Heeh. in my life gitu Iya, ya, heeh. yang sangat menunjang. Itu dari productivity udah pasti ya, aku boleh sebut ya. Iya, sebut 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 aja sebut. Aplikasi mungkin ya pasti Microsoft segala macam itu, Oke. itulah ya untuk Heeh. menunjang Office, Microsoft Office ya. Office, Heeh. Outlook Heeh. untuk lihat email dan segala macam. Kemudian untuk kalau entertainment aku tuh OTT. Oke, OTT tuh OTT. banyak lah beberapa, Benar, oke. baik yang memang lokal Indonesia banget, Maupun yang dari banyaknya luar ya. dari luar, yang Korean movie Oke, itu juga siap. pasti ada ya beberapa lah gitu ya. Dan aku tuh kalau di jalan kan Mm-mm. aku dari daerahnya di luar Jakarta tuh tempat tinggal aku Oh kan, iya, oke. di daerah Tangerang. Aku dari Tangerang ke Jakarta Heeh. supaya nggak sepi perjalanannya, Heeh. aku dengerin audio Oke, podcast. audio podcast. Karena di dalam audio podcast juga jadinya bisa terupdate Betul, informasi betul, gitu betul, ya. betul. Materi-materi, konten-konten terbaru yang Heeh. bisa bikin kita menambah ilmu gitu. Betul, heeh. Kemudian kalau untuk sports atau Mm-mm. active lifestyle aku, Mm. karena juga aku dan pasti teman-teman juga banyak, itu ada beberapa lah aku bisa Heeh. cerita. Dashboardnya memang dari smartwatchnya aku, Heeh. juga kayak
Nike kan punya Oke, iya aplikasi benar, benar. run-nya juga, terus Heeh. Strava Oh, seperti Strava ya, seperti Strava. itu. Oh iya, Penting tuh. media sosial juga nggak sih? Oh iya Bagian dari harus dong. aplikasi. Iya dong, media sosial kan aplikasi juga. Betul, malah kita sekarang kan informasi banyak juga Mm-mm. dari media Dari sosial media ya. sosial benar-benar. Gitu. Nah ini tuh ada beberapa yang jawab nih lucu-lucu juga sih Apa maksudnya. tuh, Mas? Jadi kan pertanyaannya kan gini, Tech People. Buat perempuan nih, kira-kira aplikasi apa yang paling ngebantu aktivitas sehari-hari? Iya. Nah ini jawabannya ada lucu-lucu nih. Ada @adisti Daramurtia. Oke. Oke, dia bilang Google Calendar. Nah mungkin bagus juga sih itu karena untuk Untuk ngeliat schedule reminder ya, reminder. betul-betul untuk schedule. Iya, Aku pakai tapi biasanya memang yang udah embed di dalam di lab. Microsoft ya. Iya, Microsoft aku. Terus ada juga Agustin_Wardani. Tuh ya. Ini banyak katanya, tapi yang paling bantu ya e-commerce atau enggak Gojek, Grab gitu. Oh iya, Ya karena kan aku Agustin itu betul. seorang jurnalis ya, Betul. jadi harus satset gini. Mobilitas ya, Mobilitasnya mendukung. tinggi. Itu betul sih, betul. Aku juga tadi sebelum lanjut yang dibacain dari Mhm. itu e-commerce juga dan Mhm. ride hailing tuh juga. Benar. Gitu karena aku nggak selalu menggunakan kendaraan pribadi, Betul. jadi kadang-kadang pakai dan even financial payment juga. Mhm. Jadi misalnya satu super app itu udah aku pakai ke Buat semuanya banyak ya. Jadi Heeh. mau pakai KRL aku bisa tinggal tap Tap in, aja iya betul. gitu kan. Itulah teknologi Mas. Ih, Aku cinta banget sih Tech sama savvy teknologi banget ini gitu. orang gila, Heeh. tech savvy banget. Kalau Gokil. boleh nambahin juga satu, ini sedikit menyentuh karena kan sekarang gaya hidup lebih bertanggung jawab tuh udah mulai semakin meningkat dan menjadi Iya. kebutuhan juga. Iya. Itu aku aplikasi kayak e-recycle Mm-mm. yang tempat dimana ngumpulin sampah, Sampah. milah-milah sampah tinggal diambil, itu juga ngambilnya dari aplikasi, tinggal tap Oh. dan nanti di rumahku diangkut gitu. Oh, Jadi keren ya. kayaknya nggak ada alasan untuk kita tuh mengupdate gaya hidup kita kali ya. Bener, Gitu, bener sih. Iya keren banget. Itu keren banget sih. Iya, Bener. banyak banget. Jujur gue amazed banget sih. Seriusan tech savvy. Apalagi Mas aplikasinya? Dari Lydia Octaria jawabannya Grab sama sama benar, kayak benar. Agustin karena dia punya tiket mobilitas yang tinggi Iya. juga tuh. Dan sebenarnya dari kayak Grab atau Gojek itu kan kita selaku ibu-ibu juga bisa belanja langsung loh, Oh iya, ya benar, kan? benar. Heeh. Ada aplikasinya kan. Aplikasi ada ya, fiturnya kan. ya, belum lagi tentang makanan, Wah, delivery GoFood, makanan benar, gitu. benar. Jadi kayaknya memang kita yang hidup di era di mana teknologi smartphone udah makin canggih tuh sangat terbantu nggak sih Bener, Mas? gampang banget. Ekosistemnya Bener, ya. ekosistem itu udah muter, udah nyatu semua betul, gitu loh. betul, seamless banget. Seamless banget. Terus ada lagi dari Rosa_Miliarna, dia bilang katanya M-Banking, Bener. terus GoFood ya, Yang tadi ya delivery ya, ya, makanan. ride hailing tadi tuh Ya. ya. Terus sayur box atau enggak Astro. Oh iya. Oh, sayur box iya. juga sebenarnya Iya, banyak bener. juga sih yang pakai nih. Bener-bener. Karena- Astro juga katanya Lebih ini ya. cepat banget cepat ya. ya, iya. Aku jujur belum pakai tapi aku tahu sih itu kebutuhannya Iya, bener, banyak bener. yang pakai gitu. Terus lagi ada @mfaisal. Ini laki loh ini tapi Mungkin ada pasangannya Oh, kali. iya, bener. Dia Emang. tahu tuh apa orang sebelahnya suka belanja di mana gitu mungkin. Karena banyak loh yang kayak e-commerce seperti memang lifestyle banget, misalnya Zalora, Iya, seperti bener. itu kan juga Bener, orang bener, belanja gitu. Bener, di bener. situ. Ini M Faisal Hadi Putra loh. Makasih Mas Faisal. Halo, thank you ya ini kita bacain. Aplikasinya M-Banking katanya. Iya, M-Banking. Oke. Karena di dalam M-Banking tuh sekarang yang aku tahu juga kan kita bisa terkoneksi dengan traveling, Iya, bener. OTA ya. Bener, gitu. bener. Jadi poinnya bisa Bener. sharing kayak gitu sih. Terus Nah, kalau ini- bayar-bayar tinggal pakai ada QRIS, ada Betul. QRIS-nya kan dari Betul. M-Banking. ya. Aduh, ngomongin Kris sih, Mas. Ini Kris atau Curious? Nah, itu ya. Nah, pasti menjadi perdebatan. QRIS, QRIS atau ada QR. Oh, oke. Kalau aku sih Kris lah, Kris. QRIS lah ya, kita Kris ikutin kali QRIS lah ya. Nah, Kris itu juga zaman sekarang Mas, aku udah behaviornya lumayan sangat digital banget Bener, nih, digital bener, payment. bener, Jadi bener. kadang-kadang udah, aduh maaf nih, beberapa tidak punya uang tunai, memang Iya, udah langsung ke Kris bener, semua bener. gitu. Tadi juga sempat sebelum kesini kan sempat ini dulu jajan di warung belakang situ. Ya, Itu ternyata mereka udah ada QR-nya juga. Betul. Jadi kita Udah cuma tinggal di- scan doang. UMKM udah sangat Udah pada terelevasi pakai. juga Bener, dengan penggunaan digital kan. Betul, dan kitanya Thank you jadi buat terbantu. klien-klien yang udah sangat into untuk iya. memerhatikan kebutuhan masyarakat. Betul. Tuh.
Aku lanjut lagi ya. Boleh aplikasi Ini lainnya. ada Febiani 06, dia bilang e-commerce karena untuk beli kebutuhan pokok Yes. lebih cepat dan ekonomis, benar. Betul. Seperti tadi. Bahkan beli tiket konser Mm-mm. Syai pakai e-commerce sekarang. Beli tiket konser pakai Iya. e-commerce loh. Nggak Apa usah namanya? ngantri-ngantri Tiket lagi. war ya? Iya sih, war tiket War ini. tiket, Iya. pantengin. Terus ada Mutitia, dia pakai aplikasi Flow. Tapi Ya. pas sudah hamil ganti ke teman bumil atau pregnancy tracker. Betul. Tadi aku juga kepikiran sih untuk sebut itu, tapi kebetulan kalau Mhm. di dashboard yang aku pakai untuk Mhm. smartwatch itu udah di dalamnya termasuk si Oh, udah nutrisi include ya? dan itu periode kan, Ah, ah. period datang bulan gitu Ah, ah. diukur supaya ya kalau mau program hamil bisa dilihat, kalau program tidak hamil juga bisa diukur Iya. dari situ sih. Oh, gitu. jadi udah include sama ininya ya? Iya, jadi kita bisa misalnya sorry nih, tapi kan kita ngomongin aplikasi Oh, khusus iya, iya. perempuan ya. Jadi kita misalnya dapat datang bulannya sekarang ya nanti diukur kapan lagi datangnya gitu. Oh, gitu. Betul. Oh, Coba keren deh dong. Mas Ari. Kan aku gak pernah. Iya juga ya. Gitu. Terus ada @lavenders_bloom_. Ini Ya. siapa sih, nggak tahu nih. Dia pakai aplikasi chatting sih, aplikasi WhatsApp. Oh, Ya itu iya. penting banget sih. Betul, Messenger ya. Messenger, ha. Messenger. Aku tuh Messenger satu aja sih. Apa tuh? Iya WhatsApp aja, WhatsApp aja. saat ini karena WhatsApp juga udah sangat menjangkau setiap lapisan Iya, dan benar. so far sih belum pernah ada jet lag apa lag Lag gitu gitu. ya. Heeh. Bener sih. Dan WhatsApp itu enaknya adalah dia tuh bisa lintas platform gitu loh, Ya, maksudnya. betul. Kalau aku kan biasa kalau sama keluarga ada kita tuh biasa pakai ini ya, iMessage ya Oke. dari salah satu Apa brand ya? brand smartphone gitu. Betul. Nah, terus kalau misalnya teman-teman atau kolega yang lain nggak pakai brand Hanya di itu kan situ ya dia ya. jadinya kan nggak bisa pakai iMessage kan. Jadi ya udah Iya. pakai kalau WhatsApp tuh bener-bener kayak universal banget Betul, gitu loh. betul. Terus ada @gabriela_pranata, dia bilang katanya banyak dan percayalah semua yang kita install kepake semua aja. Dia ini Positive dah, thinking betul. banget ya, positive vibes. efektif banget tuh Efektif memakai banget, di download handphonenya Bener ya. bener. Karena kalau aku tuh banyak juga ternyata aplikasi yang nggak terlalu terpakai. Tapi di download Tapi di download ya kan, ya udah itu berarti dia efektif banget. efektif banget. Betul. Dan juga storage handphonenya gede berarti. Iya. Terus ini ada laki lagi nih. Mr. Bambang. Halo Mas Kalau Bambang. Mas Bambang Kalau intip istrinya. kalau buat Puan aplikasinya ya PDIP gitu. Apaan sih Mas Bambang? OOT ya, OT ya. Belum 2024 padahal. menuju Oktober. Terus oke, ada yang terakhir biar singkat. Ada @evon Dea. Jawabannya Google Chrome. Oh iya, Ya itu juga Bener. sih. benar ngebantu sih. Betul betul. Kira-kira kayak gitulah tuh jawaban-jawaban dari teman-teman di Instagram saya gitu. Ya. Kayaknya menarik ya teman. Meskipun ada yang cowok juga tadi bantu jawab, tapi ya overall perempuan-perempuan memang lebih suka ya itu pakai aplikasi-aplikasi kayak e-commerce, terus Ya. juga Grab, Sayur Box gitu-gitu kan. Ya yang memang ngebantu aktivitas mereka gitu. Kalau ini mungkin ini terakhir ya, pertanyaan terakhir ya. Oke Mas. Ada tips nggak sih gimana caranya biar perempuan tuh bisa eksis dan juga sukses di industri teknologi ini? Karena kan kalau Mbak Shirley kan kalau kita lihat, kalau teman-teman penasaran lihat di LinkedIn aja tuh, portfolionya Waduh. panjang gitu. Lumayan lah. Ada tipsnya nggak sih? Oke. Kalau aku melihatnya gini sih Mas, satu being perempuan itu udah challenge-nya udah lebih banyak mungkin Betul. daripada laki-laki ya. Ah, Kalau spesifik untuk teknologi industri, kita bahkan lebih lagi harus menampilkan diri gitu ya. Satu jangan selalu pede, jangan nggak percaya diri, jangan Oke. apa kan kadang-kadang kita sungkan, kita Betul, malu, betul. apalagi dengan tertutup stereotip yang seperti Mm-mm. tadi kayaknya masih male dominan gitu ya. Iya, betul. Percayalah teman-teman di luar sana perempuan-perempuan yang mau berprofesi di Mhm. teknologi industri enggak. Sekarang tuh zamannya kita bisa berkarya di bidang apapun termasuk Oke. teknologi industri. Betul, tuh dengerin Gitu, tuh. gitu. Jangan langsung jiper gitu. Kayaknya enggak sih. Ah. Banyak kok role model bisa dilihat lah di Mhm. banyak kesempatan talk show atau profil-profil BOD gitu Mhm. kan udah banyak dan mereka melewati challenge sedemikian rupa sampai di titik di mana mereka ada sekarang Oke. gitu ya. Jadi percaya diri untuk memang ini kalau kamu suka dan percaya bahwa teknologi itu bisa membuat sesuatu
masyarakat itu meningkat secara kehidupannya, nggak apa-apa berkarir di bidang itu. Oke. Gitu. Terus kan juga ada ini ya, apa, kalau perempuan kan ya itu tadi mereka juga harus bantu harus ngebagi waktu antara Oke. keluarga dan juga kerjaan. Nah, itu tipsnya gimana sih Mbak biar sama-sama seimbang gitu loh. Oke, sebenarnya Mas Ari kalau aku Heeh. melihatnya itu kayaknya bukan isu perempuan saja ya. Oke, Zaman sekarang aku percaya Mas Ari benar-benar. juga pasti punya banyak Banyak, prioritas betul, dalam hidup betul. gitu ya. Tapi memang kita yang kalau urusan domestik itu biasanya kita yang perlu banget gitu ya. Kalau sekarang menghadapi tantangan tersebut kita bisa merapikannya itu kok. Untuk Sebenarnya nggak ada masalah ya. nggak ada masalah, memang kita harus jeli aja, kita tahu prioritas kita yang mana, jangan juga berat sebelah karena Betul. itu jadinya tidak imbang gitu ya. Betul. Tapi juga jangan juga menutup kemungkinan diri sendiri tuh berkarya seperti itu sih. Tuh. Kemudian memang juga kalau aku tuh sempat ngobrol-ngobrol ya sama teman-teman yang mereka berada di dalam perusahaan-perusahaan yang memang spesifik bergerak di bidang teknologi. Pada saat ini tuh kesempatan sudah banyak Mas. Di perusahaan mereka udah bisa sangat dilihat gitu ya. Tapi stereotip yang tadi itu masih belum masih perlulah di push gitu ya bahwa enggak kok sekarang memang waktunya. Nah, karenanya karena stereotip tadi masih sangat besar gitu ya di Indonesia, untuk supply-nya itu belum banyak gitu. Jadi benar kitanya sih. karena udah niat tuh pergi ke teknologi ini di industri ini, udahlah nggak jadi deh perginya ke industri-industri lain gitu. Jadi kan kalau kolamnya udah tersedia tapi nggak ada yang tercemplung di dalamnya ya jadinya kosong juga. Sia-sia kan, juga talentnya gitu. juga nggak ada Benar, seperti benar, itu. benar. Makanya memang aku melihat juga ya inisiatif-inisiatif dari perusahaan-perusahaan kan sekarang banyak ya untuk memperdaya women in tech, Betul. leader Betul. perempuan seperti itu. It's really good sih for us, apalagi mereka yang memang kecemplung di teknologi industri seperti itu. Keren banget gak sih obrolannya, gila. Tapi beneran thank you banget sih Mbak Shirley udah mau sharing-sharing gitu. Nah, Tech People, kalau dari obrolan kita barusan ini, gue tuh sebenarnya dapat banyak insight juga ya. Dan sebenarnya kalau menurut gue nih, teknologi itu sifatnya universal kayak yang tadi dibilang di awal. Jadi bisa dimanfaatin oleh anak-anak, ya orang dewasa, laki-laki, perempuan, nenek-nenek, siapapun itu bisa banget dimanfaatin. Cuma tinggal gimana caranya kita aja gitu loh. Kitanya mau memanfaatkan ke arah yang positif atau juga yang ke arah negatif gitu sih. Betul Betul nggak sih Mbak Shirley? Betul banget ya. Dan juga perlu memaksimalkan apa yang kita punya ya, teknologi yang ada, ekosistem yang ada, dan juga kesempatan kita lah. Nah tuh Seperti bener itu. tuh, dengerin tuh. So thank you banget Mbak Shirley udah mau mampir. Thank you banget Mas Ari. So teman-teman ya, pokoknya jangan lupa cuci tangan, jangan lupa pakai masker kalau keluar rumah, dan juga jangan lupa untuk menekan tombol likes dan juga subscribe di channel YouTube dari Viewers ID. Gue Ari. Aku Shirley. Sampai ketemu. See you. See you Tech People. Thank you.